Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak kalla bal tukazzibuna biddin inna alaikum lahafidin kirama katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yas'aluna ma taf'al yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma ya adraka ma yaumaddin yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sit fa atim alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh Ahad kedua di akhir tahun, di bulan terakhir di tahun 2025 ini, semoga kita semuanya diberikan karunia kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oh iya. Dan semoga tanah yang di sebelah masjid ini segera dimiliki masjid sepenuhnya. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan Fatihah Pak ya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini saya akan sedikit cerita mengenai perintah melaksanakan dakwah itu ada pada setiap individu seorang muslim. Diawali dengan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Rasulullah mengutus utusan-utusan dai ke berbagai penjuru tempat di Jazirah Arab. Di antaranya yang mau kita ceritakan pada hari ini yaitu mengenai Ar-Raji' dan Bi'rul Ma'unah. Terjadi kurang lebih tahun ketiga dan tahun keempat setelah baginda Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Yang intinya ya, jadi dakwah ini tidak dilaksanakan oleh Rasulullah sendiri, tetapi Rasulullah membentuk sebuah kutlah. Kutlah itu seperti kelompok, kutlah dakwah, kelompok-kelompok dai yang kemudian dikirim ke beberapa tempat untuk menyebarkan agama Islam. Tetapi dalam perjalanan dakwahnya ternyata tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar. Ada tantangan, ada rintangan, ada onak duri yang harus dihadapi oleh para dai tersebut, bahkan harus sampai meregang nyawa. Jadi itu kita katakan sebagai mukaddimah ya, Rasulullah memberi taklif ataupun tanggung jawab kepada para kaum muslimin, para sahabat pada saat itu untuk bersama-sama menyebarkan agama Islam. Yang pertama adalah tragedi Ar-Raji' dalam tahun ketiga Hijriah. Jadi ada utusan dari kabilah Udal dan Qurrah datang kepada Rasulullah SAW menyebutkan mereka mendapatkan berita tentang Islam telah ada di kota Madinah. Mereka minta diajarkan Islam, tetapi bukan cuma 2 orang ini saja. Mereka minta ada utusan dari Rasulullah beberapa orang untuk dikirim ke daerahnya. Maka baginda Nabi SAW menjawab permintaan ini dengan mengutus 6 sahabat terbaik ya sebagai juru dakwah ataupun dai untuk menyebarkan agama Islam di kabilah Udal dengan Qurrah. Di antaranya di sini disebutkan utusan Rasulullah itu ada yang yang pertama Mursid bin Abi Mursid, Khalid bin Bakir, Asim bin Thabit, Kubayb bin Adi, Zaid bin Dathinah, kemudian Abdullah bin Tariq. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, berangkatlah ke-6 utusan ini sehingga mereka sampai di daerah antara Usfan dan Mekkah. Disebutkan tentang suatu perkampungan dari suku Hudzail yang dikenal dengan sebutan Bani Lihyan. Sekitar 100 pemanah dari suku ini kemudian mengikuti utusan Rasulullah sampai mereka turun di sebuah rumah. Di rumah ini mereka melihat biji kurma berhamburan dan mereka meyakini adalah kurma dari Yathrib atau dari Madinah. Orang-orang suku Hudzail terus membuntuti dan mengejar mereka. Ketika Asim dan para sahabatnya mengetahui hal ini, lantas mereka berlindung di sebuah bukit kecil di padang pasir. Gerombolan itu terus mengejar sampai menemukan mereka. Lalu mereka berkata, "Kami berjanji tidak akan membunuh seorang di antara kalian jika kalian turun bersama kami." Maksudnya dari Bani Lihyan tadi ini, kalau kalian ikut musyrik ya gitu ya, maka kalian tidak akan dibunuh. Maka salah seorang sahabat dalam utusan itu yang bernama Asim menjawab, "Saya tidak akan menerima perlindungan orang kafir. Ya Allah, sampaikanlah berita kami kepada nabimu." Akhirnya gerombolan berhasil membunuh Asim dan beberapa sahabatnya. Jadi 6 orang ini berhasil sebagiannya dibunuh,
Ya, tinggal Khubaib, Zaid dan seorang lagi yang menerima tawanan tersebut. Ya, akhirnya mereka semua yang menerima itu ditawan sehingga gerombolan itu menjualnya ke Mekah. Khubaib dibeli oleh Bani Haris karena Bani Haris ini pernah punya dendam ya kepada atas terbunuhnya ketua mereka yaitu namanya Al-Haris. Nah, jadi suatu ketika Khubaib ini ditangkap gitu ya, ditangkap sudah diikat gitu. Datang seorang anak bayi itu merangkak, namanya bayi. Sedangkan pada saat itu Khubaib di tangannya ada pisau cukur. Mungkin kita tidak bisa membayangkan Pak, pisau cukur yang sekarang itu kecil gitu ya. Nah, bisa jadi pisaunya itu besar. Karena dalam kejadian di mana Rasulullah tidak boleh berhaji pada perjanjian Hudaybiyah itu kan, terus Rasulullah memerintahkan para sahabat, sudahlah kita nggak jadi ke Mekah untuk berhaji tahun ini, tapi kita tetap tahallul. Maka dalam sabda, dalam ceritanya itu seakan-akan karena para sahabat itu saling mencukur di antara mereka, seakan-akan mereka saling berbunuhan. Nah, mungkin dari situ kita bisa bayangkan pisau cukurnya nggak pisau cukur kecil-kecil kayak kita itu Pak, cukur janggut gitu yang kecil gitu ya. Mungkin pisaunya besar. Nah, Khubaib ini pada saat ditangkap ya sudah diikat gitu, dia pegang pisau cukur itu, pegang pisau cukur. Tiba-tiba dari Bani Haris ini ada anak kecil yang merangkak datang ke dia. Nah, ketika anak itu sudah mendekati Khubaib, ibu bayi itu ketakutan. Wih, bahaya nih, mau dibunuhnya kali anakku gitu ya. Lantas Khubaib berkata, apakah kamu takut aku akan membunuh anak ini? Insya Allah aku tidak akan melakukan perbuatan itu. Nah, kemudian wanita itu berkomentar dengan atas kebaikan Khubaib, aku tidak pernah melihat tawanan yang lebih baik dari Khubaib. Aku pernah melihatnya makan buah anggur, padahal waktu itu di Mekah sedang tidak musim buah, dan dia pun diikat dengan rantai besi. Jadi di sini menceritakan ada sebuah kelebihan Pak, kalau bahasa kita mungkin karomah kali ya, karena kan kalau mujizat kan untuk Nabi. Karomah itu diberikan kepada orang-orang yang soleh. Jadi Khubaib itu ketika dia di kerangkeng diikat, dia pernah dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya itu makan buah anggur ya, yang pada saat itu di Mekah tidak lagi musim buah. Nah, di sini disebutkan para ulama tarikh mengatakan anggur itu tidak lain hanyalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Bani Haris menyeret Khubaib untuk dieksekusi. Sebelum dieksekusi, Khubaib memohon izin melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian Khubaib menjadi orang pertama yang menyunahkan sholat 2 rakaat sebelum dibunuh. Jadi ada, ya mungkin tidak dikatakan sebagai sunnah dari Rasulullah gitu ya, karena sebelum dibunuh Khubaib itu minta waktu agar bisa melaksanakan sholat 2 rakaat ya. Kemudian setelah dia sholat dia bersyair. Nah, ibaratnya dia mengutarakan unek-unek dalam pikirannya. Walastu ubali hina uktalu musliman ala ayyi syakkin kana fillahi masra'i wa dzalika fi dzatil ilah wa iyyasha yubarik ala awsali shalwa mumazzaq. Dia bilang setelah dia sholat itu, aku tidak peduli asalkan aku dibunuh dalam Islam, atas belahan manapun karena Allah aku terbunuh. Jika itu sudah menjadi kehendaknya, dia akan memberkahi bagian-bagian tubuhku yang dipotong-potong. Kita perhatikan Pak, orang musyrik itu kalau membunuh tidak cuma penggal sekali, tidak Pak, karena bunuhnya dengan kebencian. Kan dalam perang Uhud sama perang Badar itu kan terlihat mana jasad orang muslim, mana jasad tentara muslim, dan mana jasad non muslim yang musyrik gitu ya, maksudnya ya. Yang terbunuh dengan satu belahan di kepala misalnya, satu tusukan, itu biasanya adalah jenazahnya orang-orang musyrik.
Sedangkan kalau yang terbunuhnya itu matanya dicongkel, perutnya dibelah, apa hatinya, isi perutnya dikeluarkan, apa semua itu, kata Rasulullah, ini pasti jenazah kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka membunuh dengan kebencian, ya, beringas gitu ya. Sedangkan perintahnya agama ini, fadribu fauqal a'naq, fadribu kulal banan. Kalau memang mau bunuh, langsung tebas di leher, fauqal a'naq, di atas leher di daerah sini, atau langsung tebas kedua tangannya. Jadi dia dilumpuhkan gitu. Kalau sudah tangan ini ditebas dua, sudah nggak bisa pegang lagi senjata dan lain sebagainya. Kalau memang mau dilumpuhkan, itu perintah Islam. Jadi kalau memang jihad itu, para punggawa ataupun para mujahidin itu kalau membunuh sekali tusuk kalau bisa harus mati. Jangan harus seperti ada kronologi penyiksaan gitu, nggak boleh. Nah, nggak boleh menyiksa. Jadi kalau mau membunuh langsung. Dalam perang loh Pak ya. Dalam perang, ini konteksnya dalam perang. Nggak boleh dalam perang itu baik-baik. Sudah musuh di depan kita, oh kita senyum-senyum. Enggak. Ya memang harus tegas gitu. Tetapi ketegasan itu tidak boleh ada unsur balas dendam, kebencian dan lain sebagainya. Kemudian Uqbah ibnul Haris membunuh Kubaib, dan orang-orang Quraisy kemudian meminta agar salah satu tubuh Asim bin Sabit yang masih dikenali dikirim kepada mereka, tetapi Allah menyembunyikan jasadnya. Jadi setelah itu, ya, setelah Kubaib dieksekusi itu, jasadnya hilang Pak. Nah ini lagi cerita tentang karomah. Imam At-Tabari menambahkan sebuah riwayat dari Abi Quraib, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Ja'far bin Amr bin Umayyah dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW mengutusnya sendirian sebagai mata-mata kepada kaum Quraisy. Ia berkata, aku datang ke sebuah kayu tempat Kubaib dieksekusi. Dengan hati-hati aku melepaskan ikatan dan Kubaib jatuh ke tanah. Setelah itu aku mundur tidak jauh dari tempat itu, lalu menoleh ke arah Kubaib. Tetapi tiba-tiba Kubaib pun lenyap seolah-olah ditelan oleh bumi. Sampai saat ini, sampai hari ini tidak diketahui tulang belulang dari Kubaib. Ibnu Ishaq berkata, adapun Zaid bin Dathinah, dia dibeli oleh Sofwan bin Umayyah. Ketika mereka membawa keluar dari haram untuk dibunuh, Abu Sufyan berkata kepadanya, aku bersumpah kepadamu hai Zaid, apakah kamu suka seandainya Muhammad sekarang ini kami hukum sebagai penggantimu dan kami kembalikan kepada keluargamu. Jadi ada negosiasi antara Abu Sufyan dengan sahabat tadi itu, kalau mau nggak, kalau posisimu sekarang ini digantikan oleh nabimu gitu ya. Maka apa yang dikatakan oleh Zaid, wallahi ma uhibbu anna Muhammadan al-an fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syaukah tu'zihi wa anni jalisun fi ahli. Nah ini jelas, statementnya jelas Pak ya. Dia bilang begini, demi Allah, aku tidak rela jika Muhammad saat ini terkena duri sedikit pun, sedangkan aku duduk bersama keluargaku. Ini menunjukkan kecintaannya dia kepada Nabi SAW. Kemudian Abu Sufyan habis itu komentar, dijawab sama Abu Sufyan, ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadan. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih dicintai oleh sahabatnya seperti kecintaan sahabat Nabi Muhammad kepada Muhammad. Nah, jadi dikasih negosiasi, mau nggak kalau posisimu sekarang nih yang mau akan dieksekusi ini diganti dengan posisi Muhammad nabimu? Nggak, aku nggak rela. Jangankan posisi mau dibunuh, beliau jalan kena duri saja aku nggak rela. Ya, jangan sampai nabiku baginda Rasulullah ini dalam kesusahan sedangkan aku duduk leha-leha bersama keluargaku. Nah itu langsung disebutkan si Abu Sufyan, betul-betul ya para sahabatnya, gitu lah bahasanya Pak, betul-betul. Gak ada aku lihat orang yang paling mencintai Rasulullah ini kecuali para sahabatnya. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian tragedi kedua, saya singkatkan aja Pak ya, namanya tragedi Bi'rul Ma'unah. Tragedi yang kedua ini lebih parah lagi. Kalau tadi yang pertama itu ada 6 orang sahabat Rasulullah yang diutus sebagai juru dakwah, 3 yang dibunuh,
Yang ini ada 70 orang yang dikirim, Pak. Ya. Amir bin Malik datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam kepadanya. Dia tidak menerima dan tidak juga menolak Islam, malah menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengirim utusan ke Najd untuk berdakwah di sana. Jadi mereka ini 70 orang ini dikirim ke Najd. Amir bin Malik berkata, "Hai Muhammad." Nah, kalau berkata langsung "Hai Muhammad" ini pasti belum muslim, Pak. Karena kalau memanggil Rasulullah "Hai Muhammad" itu biasanya orang Arab Badui. Memang dia nggak tahu itu siapa posisinya, siapa Rasulullah gitu. Tapi kalau para sahabat itu pasti ngomongkan ya Nabi Allah ataupun ya Rasulullah. "Hai Muhammad, utuslah beberapa orang sahabatmu ke Najd untuk berdakwah di sana. Saya yakin mereka akan menyambut agamamu." Nabi SAW menjawab, "Aku khawatir penduduk Najd akan menyerang mereka." Karena pengalaman tahun ketiga kemarin gitu ya, di kejadian Bi'rul Ar-Raji itu sahabat dibunuh, maka Rasulullah berhati-hati yang kedua ini ya. Amir berkata, "Utuslah saja, aku akan melindungi dan menjamin mereka. Biarlah mereka mengajak kepada agamamu." Maka Nabi ketika melihat Amir siap untuk menjadi pelindung, maka diutuslah 70 sahabat pilihan yang menurut Ibnu Katsir dan Ibnu Ishaq pengiriman ini dilakukan setelah 4 bulan pasca perang Uhud. Nah, perang Uhud itu kita ketahui bahwasanya Islam kalah, Pak ya. Kita mengalami kekalahan, banyak yang terluka. Karena apa? Pasukan pemanah tidak mengikuti arahan Rasulullah SAW gitu ya. Sampailah delegasi itu di desa Bi'rul Maunah, kemudian Haram bin Milhan menyampaikan surat kepada Rasulullah kepada Amir bin Tufail. Jadi setiap Rasulullah mengirim utusan itu, beliau menyerahkan satu surat kepada ketua utusan untuk diserahkan kepada kelompok yang mau didakwahi. Belum saja sampai surat itu kepada orang itu, Pak, langsung dia ditikam sehingga darahnya juru dakwah Rasulullah tadi itu muncrat di kepalanya. Ketika dibunuh, apa yang dikatakan oleh sahabat Rasulullah tadi itu? Fustu wa rabbul Ka'bah. Artinya dia sudah sampai kepada tempat yang didakwahi, kemudian dia dibunuh, maka dia mengatakan, "Aku telah menang demi Tuhan pemilik Ka'bah." Amir bin Tufail menggerakkan kabilah Bani Amr untuk memerangi para dai dan membunuh mereka. Akan tetapi Bani Amr menolak dan berkata, "Kami tidak akan mengkhianati Amir bin Malik." Akhirnya Amir bin Tufail mengajak kabilah Sulaim dari suku Usayyah, Ra'i dan Zakwan untuk membunuh delegasi Rasulullah. Di antara 70 dai yang diperangi itu terdapat 2 sahabat yang tidak mengetahui pengkhianatan tersebut. Di antaranya adalah Amir bin Umayyah Ad-Damri yang berhasil lolos dari pembunuhan berencana, sehingga mereka sampai ke Madinah dan bertemu dengan 2 orang musyrik yang diduga dari Bani Amir, kemudian membunuhnya. Setelah sampai kepada Rasulullah, diceritakanlah kejadian itu. Ternyata 2 orang yang terbunuh itu adalah dari Bani Kilab yang dijamin keamanannya oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda, "Wal qad qatalta qatilaini la'adiyannahuma." Kalian telah salah bunuh orang, maka aku yang akan bertanggung jawab untuk membayarkan diyahnya. Nah, jadi dulu ada namanya hukum diyah, Pak. Diyah itu adalah upeti yang diganti oleh orang atau keluarga orang yang membunuh kepada keluarga yang terbunuh jika yang dibunuh itu salah. Ya, mau bunuh Amr Ad-Damri, ternyata yang terbunuh Amr bin Uyainah misalnya. Salah, sama-sama Amr tapi binnya beda. Nah, itu harus bayar diyah. Nah, kemudian di situ Rasulullah setelah mendengar kabar 70 dai-nya terbunuh, beliau melakukan kunut nazilah selama kurang lebih 1 bulan. Nah, dari cerita ini kita bisa pahami bahwasanya Rasul itu yang pertama sayang dengan sahabatnya, tetapi juga rasa kecintaannya itu memberikan beliau percaya bahwa para sahabat ini bisa menjalankan tugas dakwah. Yang sejatinya beliau juga khawatir gitu ya, karena utusan pertama 6 orang itu terbunuh, khawatir. Tapi karena ada perjanjian dari orang yang meminta tadi akan melindungi, maka beliau mengutusnya.
Di sini menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak berdakwah sendirian. Ketika beliau sudah memiliki kutlah ataupun kelompok dakwah, beliau melibatkan. Ada keterlibatan kaum muslimin dalam tanggung jawab dakwah. Di sini kita pahami bahwasanya tugas dakwah itu bukan hanya tugas para nabi, para rasul, para khalifah dan ulama, tetapi setiap kita muslim itu punya tugas berdakwah. Kemudian yang kedua, ada perbincangan tentang bagaimana hukum ketika kita muslim Pak tinggal di tempat ataupun bahasanya kalau bahasa fikihnya itu darul kufri, kampungnya orang-orang kufur, orang kafir. Misalnya kita ini muslim tinggal di kompleks ataupun mungkin kelurahan atau apa itu yang di situ banyak orang kafir. Yang kita itu di situ nggak punya peran apa-apa. Maka para ulama mengatakan kalau kita tinggal di sebuah kampung kufur, terus kita tuh tidak punya manfaat, maka lebih baik kita keluar. Misalnya apalagi sampai tinggal di situ tidak bisa menegakkan syiar Islam, nggak bisa sholat jemaah misalnya, kita takut kalau kita melaksanakan kegiatan keagamaan kita dibuntuti, diteror dan lain sebagainya, maka para ulama bilang keluar, gitu ya, keluar dari situ. Tapi kalau misalnya kita berada di situ itu masih ada usaha untuk berdakwah misalnya, ya kan berdakwah ini kan nggak lewat ceramah saja Pak. Dia ini misalnya di situ tinggal sering masak-masak enak, ya potong kambing, potong sapi, terus daging-dagingnya dibagikan misalnya, ya kan dibagikan. Nanti orang-orang situ lihat, dia ini di kampung kita nih sendiri orang muslim, tapi dermawannya luar biasa misalnya. Nah, itu ada nilai dakwahnya, ya. Meskipun kadang-kadang yang seperti itu juga bisa dipolitisi gitu Pak ya. Oh ini mau tahun politik nih, tahu aku. Dia bagi-bagi ini nanti kita disuruh nyoblos nih misalnya kan. Ya. Kalau misalnya kehadiran kita di situ masih bisa memberikan warna, maka para ulama boleh. Misalnya kita datang ke Burma, ke Myanmar ataupun ke daerah-daerah minoritas muslim. Terus ternyata kita di sana itu kita tidak memberikan faedah apa-apa, tidak bisa melaksanakan syariat dengan baik misalnya, tidak bisa memberikan gambaran pribadi seorang muslim itu seperti apa, maka kita diperintahkan keluar saja. Atau mungkin kita malah terbawa dengan kebiasaan mereka misalnya, itu diperintahkan keluar. Tapi kalau misalnya kehadiran kita di sana bertahan itu adalah menjadi jalan dakwah, nanti masuknya hukumnya fardu kifayah gitu ya. Karena sebagian tidak melaksanakan, maka saya yang akan melaksanakannya misalnya, maka itu dibolehkan. Karena apa? Jika tidak ada yang melaksanakan dakwah di tempat itu, maka semua umat Islam berdosa misalnya. Itu boleh. Ya. Jadi, tapi kalau misalnya kita tujuan kita datang misalnya ke Amerika, mau hijrah ke Amerika Pak, tapi tujuannya itu susah nih, ditarakan nih kita ke tempat, ke diskotik sedikit, dicemoohin sama tetangga apa semuanya, sudah saya mau cari negara yang bebas aja, yang kalau kita ke diskotik kemana nggak ada yang peduli. Nah, itu kalau sudah niatnya seperti itu salah. Karena dimanapun kita harus menegakkan syiar Islam. Makanya dalam sejarah itu kan, jika dalam satu kampung itu ada kemaksiatan dan juga ada orang-orang muslim yang soleh, mereka muslim ini tidak bisa menularkan kesolehan sosialnya kepada orang-orang yang bermaksiat. Kemudian waliyadzubillahi ta'ala misalnya datang azab Allah terhadap desa tersebut, maka yang duluan diazab siapa Pak? Muslimnya. Yang duluan kena apa? Ya kitanya. Kenapa? Kita tidak bisa memberikan warna kepada ataupun menghambat kemaksiatan tersebut. Makanya saya takut kalau akhir tahun begini Pak, takutnya gempa tiba-tiba. Itu yang saya takut, enggak tahu. Takut saya. Begitu bangun gitu, bergoyang sedikit kasur, apa ini? Saya duduk di pinggir jalan tuh, ada truk lewat ya. Truk besar tronton tuh, bergetar. Gempa kayak ini. Ternyata bekas jalannya truk besar itu kan membuat jalan bergetar gitu ya. Ya karena momennya pas Pak. Ya kan, maka kan dalam Quran kan disebutkan
takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu haddan an nad'uhum lirrahmani waladan. Sampai hampir-hampir langit itu terpecah, bumi terbelah, terus itu gunung-gunung itu runtuh. Karena apa? Karena mereka mendengar, mengetahui sebagian manusia ini mengakui Tuhan punya anak. Nah, ini belum Allah yang gerak, Pak. Yang baru bergerak adalah makhluk-makhluknya Allah. Masalahnya kalau sudah langit terpecah, ibaratnya hujan terus bumi terbelah. Ya, bumi terbelah itu bisa jadi gempa ataupun banjir dan lain sebagainya. Terus runtuhnya gunung-gunung itu, Pak, itu pasti malah petaka besar untuk kita manusia. Waliyadzubillahi ta'ala. Ya, semoga musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera ini menjadi kafaroh, ya, menjadi penggugur dosa-dosa mereka. Ya, jadi kita sebagai orang muslim itu kalau dapat musibah gak usah ngeluh, maka itu kesempatan kita untuk berdoa. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif liya khairan minha. Akan gitu. Ya Allah, berikanlah aku pahala terhadap musibahku dan gantikan dengan yang terbaik. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya buka pertanyaan jika ada, diskusi 1 atau 2 pertanyaan. Monggo silakan. Bapak Ibu jemaah kajian dan ini saya mau ditanyakan kalau kita ada waktu tidak ada di majelis. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga mengingatkan bahwa di kota Mekah atau Arab sekitarnya itu kan terdiri dari beberapa atau Bani. Ya. Kemudian dari Bani itu memang ada kepala sukunya. Nah, kepala suku itu bertanggung jawab terhadap anggota sukunya. Dan anggota suku itu apabila ada terbunuh, maka hukum yang berlaku di Jazirah Arab itu, maka pihak yang membunuh itu akan dibunuh juga. Ya. Nah, ini hukum yang sudah dilakukan di Jazirah Arab itu, sehingga kepala suku itu bertanggung jawab terhadap kelangsungan kesejahteraan daripada suku-suku itu. Nah, kemudian kalau suku-suku itu besar, maka perempuan itu sebagai penghalang untuk kesejahteraan suku itu, sehingga mereka malu kalau lahir seorang perempuan, maka dalam suku itu ada hukum tak tertulis, maka ada yang dihukum. Nah, itu pada waktu zaman jahiliyah. Ya. Nah, kemudian saya juga menghubungkan terhadap kejadian Utsman dibunuh oleh suatu kelompokan yang itu oleh Muawiyah itu dituntut kepada Ali untuk supaya Membalas dendam. terbunuh itu dihadirkan untuk dilakukan hukum itu. Ya. Nah, tapi Ali mengatakan bahwa terbunuh karena tidak jelas siapa yang membunuh Utsman ini. Itulah kejadian perang. Apakah hukum-hukum yang seperti ini, karena negara kita juga ini sudah bangga daripada untuk itu ya. Nah, ini kan bagaimana kalau konsep sekarang ini melindungi orang-orang dari supaya tidak terbunuh dan aman, karena kalau dulu kan berprinsip suku ya, sekarang kan negara. Nah, bagaimana ini Pak untuk bisa kita mengelaborasi tentang keamanan kita sebagai jual haus ya. Dengan itu Gubernur Aceh mengatakan mereka terhindar dari rasa lapar dan rasa takut. Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya Pak ya. Ini pertanyaan dengan analisa. Jadi memang kalau kita perhatikan sebelum Islam datang, Arab ini kan sudah punya kultur Pak ya, sudah punya kultur di mana mereka ini sejatinya ya disebutkan bahwasanya mereka ini sebelum Islam datang punya sifat-sifat yang terpuji,
Yang pertama amanah, kemudian itu setia kawan, kemudian itu pemberani, kemudian itu tidak pernah berkhianat dan lain sebagainya. Itu sifat-sifat yang memang sudah ada dalam diri mereka sebelum Islam datang, gitu ya. Bahkan mereka juga karena mereka waktu itu tidak diterangi dengan cahaya agama, maka kemuliaan kabilah ataupun klan-klan itu adalah kemuliaan bagi masing-masing orang. Nah, maka kalau kita lihat dari kasus terbunuhnya Utsman bin Affan, memang kan disebutkan dalam sejarah itu kan pintu fitnah itu akan terbuka lebar dengan wafatnya khalifah yang ketiga. Nah, itu sudah disebutkan Pak. Jadi nanti Islam itu setelah wafatnya Rasulullah dipimpin oleh para khalifah-khalifah itu masih aman walaupun ada konflik, tetapi setelah khalifah ketiga disitulah terbukanya pintu fitnah. Ya, kemudian kejadian tahkim, kejadian penghakiman ya antara Ali dengan yang lainnya ya, dengan Aisyah dan lain sebagainya, itu menjadi sebuah bukti sejarah ya. Setelah wafatnya Rasulullah itu, kepemimpinan khalifah itu dipimpin dengan berbagai macam onak duri. Sekarang yang kita pikirkan adalah bagaimana keadaan negara kita ini melindungi ibaratnya nyawa lah ya, melindungi nyawa segenap warga negaranya. Jadi sebenarnya dulu Rasulullah itu sudah, ketika hukum kisos turun dalam Al-Quran, kan hukum kisos itu turun dalam Al-Quran, al-ainu bil aini wal yadu bil yadi wal anfa bil anfi ya. Kalau misalnya dia mencolek matanya orang, mencongkel dengan tanpa ada kebenaran, maka dia juga harus dibalas seperti itu. Wasin nabis sinni, gigi, kalau dia patahkan gigi orang tanpa ada yang hal yang syar'i, maka dia juga harus dibalas seperti itu. Wal udhuna bil udhuni, hidung dengan hidung, kuping dengan kuping gitu ya. Wal hayatu kisos, dan kehidupan itu yang tiba-tiba diambil maka dia harus dikisos. Orang yang tiba-tiba mengambil nyawa orang lain maka dia juga harus dibalas seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat Pak, dalam prinsip Al-Quran ini, Al-Quran tuh nggak galak sih sebenarnya. Karena apa? Dengan adanya penerapan hukum kisos itu sejatinya itu betul-betul menjaga nyawa, menjaga kehidupan. Karena orang kalau misalnya mau bunuh orang Pak, mikir dia, aku kalau bunuh dia, kalau ketangkap pasti mati aku. Oh, itu hukuman mati itu Pak final bagi orang yang bunuh. Kalau aku hilangkan kupingnya sebelah, hilang juga nanti kupingku sebelah gitu kan. Aku hilangkan jarinya satu, habis juga jariku nanti. Jadi dia ketika mau berpikir dengan konsekuensi hukuman, dia akan berpikir panjang. Nah, itu diantara hikmah hukuman kisos. Makanya walaupun di Saudi tidak diterapkan secara menyeluruh ya. Dulu ada kasus yang majikan memperkosa, waliyadzubillahi ta'ala, memperkosa pembantunya seorang Indonesia, wanita Indonesia. Kemudian dibantu dia, dibela dia sama orang lain, orang Saudi situ, dibunuhlah si majikan itu. Ketika dia dapat masuk dalam pengadilan, maka yang bunuh tadi itu dipancung lehernya. Itu sebenarnya Pak, kalau bagi kita orang Indonesia, galak ya hukuman Saudi itu kayak gitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah sebagian, tidak semua, implementasi dari hukum Islam. Makanya kalau misalnya kita mau mencuri misalnya Pak, potong tangan seperti itu. Yang mencuri apa ya kira-kira potong tangan ya? Maksud mencuri satu permen ataupun satu kue begini Pak, langsung potong tangan kan enggak? Mencuri yang sesuai dengan mablak, ada kisaran nominal yang dicuri, baru tangannya dipotong. Kalau tidak sampai pada nominal itu, maka dia dapat hukuman ta'zir. Ta'zir itu hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan ataupun oleh hakim kepadanya karena telah melakukan kesalahan tetapi masih di bawah ambang batas tadi itu. Nah, jadi kalau misalnya kita perlihatkan hukuman penjara, ya kan, hukuman yang tidak setimpal dengan kesalahan itu, sebenarnya itu yang akan menjadi pemicu adanya banyaknya kriminalitas. Alah, kau curi itu, kau korupsi 1 miliar, palingan kau di penjara 2 tahun 3 tahun, nggak juga suruh ngembalikan uangnya, masih untung.
Masih untung kalau di penjara 2 tahun, habis itu kau keluar masih ada 5 miliar uangmu. Mikir gitu Pak, mikir untung rugi kan. Nah tapi kalau misalnya tadi itu, kau mencuri ini nih, habis tanganmu dipotong, tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri, kaki kanan, habis, nggak bisa apa-apa sudah, kau nggak bisa kerja. Nah itu bikin takut Pak. Makanya sejatinya kan, hukuman yang sesuai dengan kesalahan itu sejatinya tujuannya adalah untuk hifdzun nafas, menjaga manusia. Karena Islam itu kan turun dengan 5 maqasid tadi itu kan, hifdzul akal, hifdzul din, hifdzul akal, hifdzul nafas, menjaga agama, menjaga akal, dan menjaga jiwa raga. Ini sebuah harga yang mahal Pak, jiwa raga itu. Nggak bisa sembarang orang mabuk tiba-tiba ambil pisau bunuh tetangganya, cuma dihukum 3-4 bulan ataupun 1 tahun, habis itu diremisi. Rasul membayar diat, membayar upeti kepada sahabatnya yang salah bunuh. Kenapa kau bunuh? Macam si Amr tadi itu, Ad-Damri. Kenapa kau bunuh ini 2 orang dari orang ini? Ini dalam penjagaanku, aku menjaga keselamatannya. Berarti karena kau salah bunuh, ya sudah, aku harus bayar upeti ke keluarganya sebagai imbalan kalau tidak dikisos gitu ya. Ini salah bunuh, jadi bagaimana? Negosiasi. Setelah itu ya udah Pak, bayar diat. Bayar diat itu mahal Pak, karena upeti untuk menggantikan nyawa yang hilang. Ya kalau sekarang ini kan kadang-kadang asuransi kematian itu kan, kalau misalnya cacat 30-50 juta, kematian 100 juta. Beli tanah aja enggak cukup Pak. Misalnya kematian atau lumpuh total 50 juta, mati 100 juta. Sampai mana duit 100 juta itu? Untuk DP tanah pun masih bingung kita nyari 500-600 jutanya lagi misalnya kan. Kenapa? Karena hukumnya tidak bersesuaian. Tapi kembali lagi, kita kembalikan kepada konteks negara. Kan secara umum Indonesia ini bukan negara Islam, tapi negara umat Islam. Penduduknya banyak Islam. Kalau mengadopsi misalnya hukum-hukum pidana hasil warisan-warisan Belanda, misalnya karena kita jajahan Belanda. Kalau misalnya di Malaysia warisan dari Inggris, karena mereka jajahan Inggris, ya wajar saja. Ya, cuma setiap pergerakan ataupun setiap hukum yang diciptakan sebagai hukum baru, seperti saya katakan kemarin, hukum tentang undang-undang rumah sakit syariah, itu sejatinya semuanya berpikir mendapatkan ilhamnya dari syariat Islam gitu ya. Jadi kalau misalnya kenapa dulu di zaman jahiliyah bunuh, tapi banyak juga yang terbunuh, banyak juga yang mati, karena memang keadaan kabilah itu punya gengsi masing-masing. Ya, meskipun mereka sama-sama tinggal di Jazirah Arab, Bani Sakif, yang lain-lain itu punya gengsi. Jadi ibaratnya kalau misalnya ada satu terbunuh, kalau kita tidak menuntut balas, minimal kita minta mereka bayar dia ke kabilah kita, kan begitu. Nah, jadi tidak mesti harus bunuh, tapi kalau misalnya dia bunuh anggota kita, salah bunuh atau apa, kita minta tanggung jawab. Kalau tidak mereka menyerahkan si pembunuh itu, mereka bayar diat ke kita. Itu sudah disetujui Pak. Nah maka kalau misalnya negara kita ini mau kita samakan, kenapa negara kita ini tidak memakai hukum-hukum syariat apa semuanya secara kafah, misalnya dalam hukum pidananya dan lain sebagainya, yaitu kita lihat dari sejarah sebelumnya. Tapi kita tidak menafikan adanya peraturan syariat yang mengikat kita. Ya seperti kayak kita sholat Jumat, laki-laki muslim ngakunya muslim tidak sholat Jumat itu, minimal dia dapat sanksi sosial. Allah, dia tuh Islam KTP aja bah. Kenapa? Mana pernah kulihat dia Jumatan, mana pernah kulihat dia sholat Idul Fitri, kan dia sudah dapat sanksi sosial, ya kan? Kalau enggak, ya seperti itu. Jadi ibaratnya hidup di negara kita ini Pak, yang pertama taat kepada peraturan negara yang tidak bertentangan dengan syariat, ya kan? Yang kedua adalah kita taat syariat yang tidak menyulitkan kita untuk hidup di sini. Ya, misalnya kita ASN, kita ngotot betul mau pegang poligami 4 gitu. Pokoknya Ustadz syariat poligami ini harus saya terapkan misalnya. ASN Pak, sulit juga misalnya. Pokoknya ini syariat harus. Tidak perlu kita mempersulit diri, ya kan? Dengan sesuatu yang hanya menjadi anjuran. Nikah 1 aja cukup Pak. Ya kalau tadi Bapak uangnya lebih banyak, banyak bisnisnya, mau ada yang megang 1, ya nikah 2. Tapi kalau memang belum mampu, nggak usah
dipaksakan. Kayak kurban itu kan bilangnya kan, kurban itu banyak yang mampu tapi nggak ada yang mau. Poligami itu banyak yang mau tapi sebenarnya belum mampu. Ya begitu kira-kira Pak ya. Jadi kita melihatnya dari sudut pandang kenegaraan dan juga dari sudut pandang keislaman. Jadi sehingga kita tidak menentangkan antara hukum Islam yang ada dengan hukum negara. Kalau bisa kita jalankan, sama kayak perbankan syariah dengan perbankan konvensional kan Pak. Tidak perlu kita tentang-tentangkan. Oh ternyata di bank syariah nih kalau kita ngambil pinjaman apa semuanya, walaupun bahasanya bagi hasil apa semua, marginnya lebih tinggi. Ya nggak usah dibanding-bandingkan. Sistemnya mereka seperti itu. Oh lebih baik aja ngambil di bank konvensional. Ustaz kenapa? Wah ternyata lebih murah anunya, bunganya. Jadi nggak bisa kita membandingkan suatu perbedaan yang asasnya sudah berbeda terus disatu-satukan, dibanding nggak bisa. Hukum negara, hukum syariat. Tetapi sejatinya ini bisa berjalan bersama-sama. Tergantung kok. Kata Rocky Gerung apa? Kita itu orang Indonesia itu kalau mau ganti Pancasila itu pakai Islam juga bisa. Tergantung rakyatnya. Rakyat minta presiden turun sepakat ganti hukum semua jadi hukum syariat, jadi itu. Tapi kan memulai menata itu kan lama Pak. Sedangkan kita punya banyak PR dari pendidikan dan lain sebagainya. Ya mungkin ini jawabannya Pak. Selesai? Ya, habis ya? Ya. Marilah kita tutup kajian kita pada subuh kali ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Tasbih kafaroh, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.